Tidak ada sesi ya. Ya, tetapi di waktu yang singkat ini, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, izinkan saya pertama untuk mengucapkan syukur alhamdulillah karena rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua termasuk saya adalah orang yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa di jalan donasi Bapak Ibu semua. Ya, saya teringat waktu di awal ber-MGI saya didatangi Bunda Sulastri. Sebelumnya saya mendatangi beliau, lalu kemudian diminta membantu jalan donasi. Tidak ada yang saya pikir kecuali mengingat teman saya di kantor namanya Bu Fatma dan Bu Haji Besek. Ya, saya pertemukanlah beliau ya dengan modal 4 atau 5 buah teh kotak, Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi saya ber-MJS sebenarnya modal teh kotak. Tidak beli kacamata Bapak Ibu semuanya. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini saya hanya ingin berterima kasih luar biasa kepada semua jajaran manajemen. Ada Pak CEO yang luar biasa, aplaus untuk beliau. Ada Pak Bram yang terkenal dengan slogan panjang sabarnya. Thank you Pak Bram. Kemudian ada Pak Erick Ching yang kemudian membuat kita optimis MGI bisa 1000 tahun lagi. Ya, benar, di kesempatan yang luar biasa ini pula lahir atau datang elit-elit leader kita yang luar biasa. Ada teman-teman elit dari Jawa, ada Pak Itong, ada Pak Nur Anwar beserta istri, kemudian ada Pak Taufik atau yang dikenal dengan Pace, lalu ada Bang Yuli ya, yang menemani kita di kesempatan yang berbahagia ini. Dan selalu tema HTS adalah sukses bukan mimpi, mudah jika tahu jualannya, gampang jika belajar dengan ahlinya, Bapak Ibu semuanya. Saya ingin bercerita sedikit pengalaman menjemput Pak Anton di Makassar. Kebetulan ada insiden sedikit. Kacamata yang dibawa Pak Erik 30 piece ya, tertahan di bea cukai. Ya, saya mengurusnya 1 kali 24 jam Bapak Ibu semuanya. Mengerahkan segala tenaga, segala upaya, menghubungi segala relasi, dan apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya, tidak selesai masalah. Tidak selesai masalahnya. Lalu tibalah saatnya kita menjemput Pak Anton, dan begitu Pak Anton tiba, merokok sejenak, saya diminta mengantar masuk di bea cukai. 5 menit masalah selesai. Apa artinya Bu? Saya itu tidak hanya belajar dari podiumnya Pak Anton, saya belajar dari seluruh gerak-gerik beliau, cara beliau mengambil keputusan, cara beliau melakukan dan berinteraksi dengan kita Bapak Ibu semua. Ya, jadi rugi kalau HTS ini hanya dimaknai dengan slide saja. Ya. Itu menggambarkan apa? Oh, saya memang belum pantas jadi CEO. Kenapa? Karena CEO bisa menyelesaikan 5 menit, saya butuh 24 jam belum bisa selesai. Ya, saya selalu merasa kosong, saya selalu merasa kurang, selalu merasa hijau. Kenapa? Karena jika kita sudah merasa kuning, merasa cukup, itu berarti pertanda ya kita tidak lama lagi akan menua, dan itu berarti kita akan segera gugur ke tanah.
Selalu merasa hijau karena banyak hal yang bisa dipetik dari setiap HTS, betul? Ya, saya ikut HTS, saya tak terhitung. Kenapa? Karena saya belajar banyak hal di setiap HTS. Dan di kesempatan yang berbahagia ini pula lah saya ingin menyampaikan, menghaturkan terima kasih yang banyak kepada kita semuanya. Jadi top income bukan dambaan saya. Saya itu hanya ingin jadi duta donasi hebat di awal, tetapi terpaksa kemudian rezeki anak solehnya mengikut. Mau terpaksa kaya Pak? Luruskan niat berdonasi. Ya, karena kalau mengejar mega plan begitu sedikit bonusnya loyo Pak. Betul? Ya. Tetapi kalau luruskan niat berdonasi, insya Allah tidak ada lelahnya Pak. Tidak ada lelahnya. Banyak bonus, sedikit bonus, sama aja. Bapak Ibu semuanya, yang mundur, siapa yang mundur? Mereka yang lelah mengejar bonus. Siapa yang tidak mundur di MGI? Yang mempertahankan nilai-nilai donasi Bapak Ibu semuanya. Bagi teman-teman baru yang bergabung di MGI, saya pesankan, kalau bonus tujuannya dapat, tetapi akan lelah. Kalau donasi tujuannya, insya Allah tidak akan lelah dan rezekinya pasti menyusul. Luruskan niat, kata guru saya. Ya. Kemudian saya berterima kasih banyak luar biasa, meskipun di awal saya menolak untuk didaftar, ketemu seorang yang luar biasa, partner kerja saya di kantor BPPTMP, Bu Haji Besek. Mana Bu Haji? Ya, beliau sebenarnya penyemangatnya Bunda di awal. Ya, saya anak nakalnya Bunda di awal. Ya, karena beliau alhamdulillah MGI orang merasakan manfaatnya. Saya hanya bersetia di jalan donasinya. Terima kasih banyak Bu Haji, sudah saya perkenalkan Bu Haji lewat perantara Bunda, dan kemudian lahir kita semuanya Bapak Ibu semua. Ya. Ada juga saya berterima kasih kepada bendahara yang luar biasa, kecil-kecil cabai rawit. Tidak akan begini MGI kalau tidak ada seorang Ibu Amira Himam, mana beliau? Sukses Dinda, sama-sama tetap kita berjuang di jalan donasi apapun rintangannya. Siap, thank you. Tentu bersama pasangannya, dan saya tidak bisa mengucapkan satu persatu namanya, tetapi ingin saya katakan bahwa saya berterima kasih ke kita semuanya, berterima kasih ke manajemen. Beberapa bulan yang lalu saya bisiki Bunda Lastri, Bunda, saatnya kita HTS Akbar lagi di Wajo. Apapun yang saya minta, kalau itu untuk MGI, Bunda pasti iyakan. Dan benar, atas nama Ketua Elite Leader diusulkanlah ke manajemen, dan hari ini kita ber-HTS Akbar. Jadi benar kata Pak Onwin, kalau Bunda diiris kulitnya, keluar darah MGI. Ya. Kalau soal kegiatan MGI tidak pernah ada usulan saya ditolak. Kenapa saya ngotot HTS Bapak Ibu semuanya dan Akbar di Wajo? Bukan hanya karena saya sudah dan mau mengikuti HTS berkali-kali, tetapi ingin saya tunjukkan satu slide sebagai sebuah gambaran kenapa kita harus ber-HTS. Bang Itong selalu bilang merekrut itu adalah pekerjaan awal. Selanjutnya setelah merekrut adalah masukkan ke sistem. Lama saya tidak mengerti apa maksudnya memasukkan ke sistem Bapak Ibu semuanya. Sampai kemudian ada adik saya bilang begini, gampang itu kalau membuat anak, yang sulit itu merawat anak. Benar? Ya gampang closing, yang sulit bagaimana setelah closing. Saya mau tunjukkan satu slide
untuk kenapa kita bersetia dengan program dan sistem MJ Club atau MJ Academy Bapak Ibu semuanya. Nah, ini saya screenshot ya salah satu WA dari salah satu peserta yang hadir di sini, menuliskan impiannya. Orang ini tidak mau ikut di awal karena merasa sudah berkali-kali ikut. Dia kemudian setelah sesi menulis impian, dia menulis pesan di grupnya, sukses bukan mimpi, mudah jika tahu jualnya, gampang jika belajar dengan ahlinya. Di bawahnya saya kotak merah, mari kita gaskan kembali. Saya bilang ini kenapa saya ada HTS mitra-mitraku Bapak Ibu semua. Kenapa? Setelah HTS dia mau gas lagi. Kalau gas apa maksudnya? Hah? Iya, kalau gas selesai mega plan. Betul ya? Iya, saya setiap HTS Bapak Ibu semuanya selalu pusing siapa mitra di kiri, siapa mitra di kanan yang ikut HTS. Pesan saya dan teman-teman semua, Bunda, leader-leader elit Sulawesi, Pak Ula, Pak Ali dan Pak Fajar menginisiasi HTS ini maksudnya supaya semua mitra-mitra kita termotivasi seperti ini. Betul? Enak kalau termotivasi mitranya? Enak kalau kaki kecil dan kaki besarnya gaspol? Aplaus untuk kita semuanya. Terakhir di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengulang bahwa apa yang saya capai hari ini, kemegahan acara ini tentu atas dukungan manajemen, tentu atas inisiasi kami leader-leader. Tetapi berhasil kegiatan ini itu karena ada teman-teman yang luar biasa, ada orang-orang yang berkeringat luar biasa, mulai dari teman-teman yang hadir sampai mereka yang mempersiapkan hal-hal kecil di luar sana. Ada di sana Pak Sudi, ada Pak Edi dan istri. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu namanya semua. Cek podiumnya, angkat kursinya dan semuanya. Saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya. Dan saya pun, teman-teman semua, sebetulnya sepanjang ber-MGI selalu ada diskusi batin, pergulatan batin. Setelah ada bonus, mau diapakan ini bonus? Ya, saya menerima MGI karena donasi. Karena itu setelah ada bonus, saya merasa penting juga bukan hanya perusahaan yang berdonasi dengan kacamata medis, tetapi kita pun harus menerjemahkan donasi itu dalam bentuk sedekah. Makanya bersama Pak Adi, Pak Ula, kita di Sulawesi ada namanya sedekah pipi. Kenapa? Karena kita bangga dengan menjadi duta donasi, itu yang disediakan oleh perusahaan, tapi begitu banyak hasil, kita merasa perlu bangga juga. Kalau tidak bisa bersedekah dengan kacamata medis karena sudah diambil perusahaan, sudah didonasikan oleh perusahaan, kita bersedekah dengan waktu, kita bersedekah dengan ilmu, kita bersedekah dengan 5% PP untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan Bapak Ibu. Ya, dan akhirnya saya kemudian berpikir membuat satu markas. Saya belum berpikir membuat rumah mewah, meskipun itu diprotes istri. Karena saya merasa Bapak Ibu semuanya yang ada di Jalan Sumatera itu tetes keringat kita semuanya Bapak Ibu. Maka saya harus membuat Jalan Sumatera itu menjadi milik kita semuanya. Tempat kita belajar, tempat kita upgrade diri. Lantai 1 tempat ngopi-ngopi.
Kenapa? Karena katanya kalau diseret ke markas, mindsetnya harus belajar. Banyak dulu yang tidak ke markas karena takut belajar. Ya Pak, kalau ke markas pasti spidol. Tidak ada yang mau ke markas. Teman-teman maunya santai-santai. Karena dengan masukan itulah saya kemudian membuat lantai 1 untuk santai-santai, lihat ikan, diskusi, dan ngopi-ngopi. Tetapi kalau terjebak di lantai 1, Anda akan digiring ke lantai 2. Apa di lantai 2 Bapak Ibu semuanya? Tidak ada ruang keluarga, tidak ada kamar yang dimimpikan indah, dicat warna ungu, warna apa, warna pink, tidak ada. Padahal selalu minta kamar warna pink, tidak ada Pak, tidak ada. Yang ada di situ adalah tempat training Bapak Ibu semuanya. Untuk siapa? Untuk kita semua. Ya. Lalu kemudian karena sudah banyak yang terjebak, enak di MGI, akhirnya yang jauh datang mau belajar, tetapi rumah tidak lagi muat, maka saya berinisiatif membuatnya jadi 3 lantai. Di lantai 3 adalah tempat untuk istirahat setelah lelah berdiskusi. Tempat untuk tidur-tidur sejenak sebelum diskusi lagi, dipandu oleh Pak Anca dan teman-teman di markas. Ya, saya selalu bilang kalau terjebak diskusi dan harus menginap tapi tidak mempersiapkan apa-apa dari kampung, dari kotanya, tidak perlu khawatir. Kalau hanya sekedar daster, insya Allah dekat sentral. Ya, rumah itu didedikasikan untuk kita semua, milik kita semuanya, untuk belajar. Karena bisnis ini tidak boleh lagi dikelola dengan cara dogma, dengan cara brainwash. Tidak bisa lagi. Bisnis ini harus ditunjukkan secara transparan. Diajari mitra-mitra harus terbuka seterbuka-terbukanya. Kenapa? Karena generasi Z, Gen Z itu kita tidak ajari belajar sendiri Pak. Jadi tidak bisa lagi no cross line. Di era canggih teknologi seperti sekarang, kalau salah kita membimbing, apa boleh buat? Boleh jadi mitra kita agak kotor. Makanya di Gen Z, di generasi sekarang ini, kita benar-benar harus buka sebuka-bukanya, kelola secara terang menderang, ya duplikasi secara rasional. Kenapa harus seperti ini, kenapa disponsori sendiri, kenapa harus saling sponsor, kenapa garis lurus dan seterusnya. Ini silahkan dibuka untuk didiskusikan. Biarkan semua teman-teman memilih. Karena kalau ada yang merasa ya diajari dengan cara yang kurang benar, apa boleh buat? Benar ya? Sulit kalau bisnis ini harus hanya konsultasi ke atlet saja, karena mereka bisa konsultasi kemana saja lewat apa saja. Betul? Karena itu yang saya pahami, bisnis ini buka seterang-menderangnya, mega plan-nya buka sejelas-jelasnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang diintervensi. Biarkan teman-teman mengelolanya dengan cara berpikirnya yang lebih dewasa. Tunjukkan pilihan A, ya. Kalau pilihan ke kanan, jelek jalannya, penuh onak dan duri, mendaki, menurun dan seterusnya, tapi di ujung jalan ada surga. Di kiri jalan, mulus jalannya, rata, ya. Kiri kanan jalan ada pemandangan yang indah, tapi di ujung jalan ada neraka. Tergantung duta mau pilih yang mana. Tapi saya yakin kalau bagus diskusinya, mendalam diskusinya, mereka akan pilih yang rasional. Seperti kata Rocky Gerung, ya, apa kata beliau? Percaya pada akal sehat. Kita ini sudah bukan anak kecil, kita ini sudah orang dewasa yang punya
punya pengalaman bisa mengolah secara pikiran, secara hati. Karena itu markas di Sulawesi, di Jalan Sumatera, plus markasnya sepupu saya Pak Amrullah yang akan diresmikan sebentar. Selamat untuk Paula. Dan markas MGA Master Stokis Wajo yang akan diresmikan besoknya. Saya berharap hadir semua Pak. Itu didedikasikan untuk wadah belajar, berdiskusi. Kalau ini adalah pendidikan formalnya MGI, di sini adalah kampus swastanya yang harus dibayar, HTS. Di markas itu adalah sekolah rakyat, gratis semua di sana Pak. Apalagi kalau hanya sekedar tekota, bandang-bandang gratis Pak. Dan diskusinya 1 kali 24 jam. Itu adalah sekolah rakyat yang gratis, karena tidak semua orang mampu bayar mahal harganya. Ya, dan kalau HTS ini kita hanya dibatasi jam 8 pagi sampai jam 6, di markas tidak ada batasan. Sampai apalagi kalau dengan Pak Anca, apalagi kalau dengan Pak Sudi, apalagi kalau dengan Paula, apalagi kalau dengan Pak Riyadi, tidak ada batasan Pak. Hanya Bunda selalu tegur, berhenti saya begadang, pikirkan kesehatan. Itulah Bunda kita yang luar biasa Pak. Ya. Salah dasi saja marah-marah beliau Pak. Iya, tetapi karena beliaulah Adha dan anak-anaknya seperti sekarang. Makanya Bu Adi Besik bilang, apapun kata Bunda, marah Bunda apa boleh buat, kita anaknya. Pokoknya ya kita ambil sisi positifnya. Dan alhamdulillah saya, Bu Adi dan banyak teman-teman Duta Sulawesi seperti hari ini karena tempaan beliau berdua. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Terakhir saya ingin mengatakan begini Pak, untuk kita semuanya. Hidup nilai tertingginya adalah bagaimana bermanfaat, bagaimana meraih hidup bermakna. Dan kalau teman-teman mendefinisikan diri, saya adalah seberapa mewah mobil saya adalah seberapa cantik istri saya adalah seberapa mewah rumah saya, maka kita sebenarnya menurut saya salah. Karena setiap atribut yang saya sebutkan tadi itu tidak melekat, tidak inheren dalam diri kita. Suatu saat boleh jadi rumah mewah itu akan hilang dan kita tidak jadi apa-apa. Suatu saat mobil mewah itu akan hilang dan kita tidak berarti. Suatu saat kecantikan, ketampanan itu akan memudar dan kita tidak berarti. Tetapi kalau kita makna hidup adalah bagaimana kita lebih jujur, lebih adil, lebih ikhlas, insya Allah kualitas diri kita dimanapun kita berada akan selalu luar biasa. MGI, MGI. Terima kasih banyak.